Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa berkumpul lagi di acara Zoom meeting ini. Eh, di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan beranggotakan Elia Nur Habibah, Haura Biah, dan Irena Sinta Devi. Dengan judul Modernisasi Pendidikan Islam. Langsung saja kepada presentator pertama dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pengertian modernisasi pendidikan Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata modernisasi berarti proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Sedangkan menurut Azumardi Azra, modernisasi adalah pembaruan yang mengupayakan untuk mengaktualisasikan ajaran Islam agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Nah, adapun modernisasi Islam ini juga dapat dipahami sebagai perubahan atau pembaruan paradigma Islam, tetapi bukan membangun definisi Islam yang baru. Modernisasi pendidikan Islam juga dipahami sebagai perubahan pemikiran dalam bidang pendidikan Islam, memperbaiki sistem pendidikan Islam yang lama menjadi sistem pendidikan Islam yang lebih modern. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya modernisasi pendidikan Islam. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini diantaranya ada yang pertama kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan alat atau sistem yang dapat memajukan pendidikan Islam. Yang kedua itu untuk mencetak manusia yang lebih berkualitas, berakhlak mulia, inovatif, profesional, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga ada kondisi pendidikan Islam yang dipandang belum mengikuti perubahan sosial modern. Yang keempat ada manajemen pendidikannya dipandang tradisional dan masih statis. Lalu yang kelima ada metode pendidikannya tergolong masih tradisional, yang dimana hanya menggunakan metode menghafal. Lalu ada faktor eksternal, yaitu terjadinya kontak peradaban Islam dengan dunia Barat. Kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa perubahan besar bagi umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat, sehingga ketertinggalan yang selama ini dirasakan akan bisa diminimalisir. Umat Islam pada masa sekarang menghadapi tantangan yang berat dari pihak luar yang berimplikasi terhadap masa depan kehidupan beragamanya. Melalui pendidikan ini diyakini transfer nilai-nilai dan ajaran Islam dapat dilakukan secara terencana dan sistematis, yang orientasinya bukan saja masa kini tetapi di masa mendatang yang diperkirakan menghasilkan peradaban Islam yang modern. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada presentator pertama. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua yaitu Irena. Baik, terima kasih. Di sini ada aspek-aspek modernisasi pendidikan Islam. Yang pertama ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang ada di dunia Islam pada awal abad ke-19 masih terbilang tradisional di Turki, Utsmani, dan Mesir. Ada 3 lembaga pendidikan yaitu madrasah, masjid, dan kutab.
Yang kedua, kurikulum. Di samping mendirikan lembaga pendidikan yang baru, Muhammad Ali Pasha juga melakukan pembaruan dalam bidang kurikulum. Melihat tertinggalnya pendidikan di dunia Islam, maka Muhammad Ali Pasha merubah kurikulum yang ada di Mesir dari kurikulum tradisional menjadi kurikulum merdeka yang diadopsi dari Barat yang memasukkan berbagai macam keterampilan, sains, dan skill. Yang ketiga ada metode pendidikan. Merujuk pada metode pendidikan pada masa Turki Utsmani, maka metode pendidikan lebih banyak bersifat menghafal, sesuai dengan teks yang ada daripada metode penghayatan. Yang keempat, tenaga pendidik. Untuk mengetahui berkembang atau tidaknya suatu pendidikan adalah penting juga melakukan modernisasi terhadap tenaga pendidiknya, karena melalui tenaga pendidik akan lebih mudah melakukan pembaruan berkat gagasan dan keterampilan yang dimilikinya dan bisa mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Next. Selanjutnya ada pemikiran keagamaan di Indonesia sebagai faktor pembentuk modernisasi pendidikan Islam. Yang pertama adalah radikalisme. Menurut Mujahirin ada beberapa pendapat dan versi dalam mendefinisikan radikalisme ini. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa kata radikal itu berasal dari kata Latin radix yang artinya akar atau pohon. Jadi orang yang radikal sebenarnya adalah orang yang mengerti sebuah permasalahan sampai ke akar-akarnya, dan karena itu mereka lebih sering memegang teguh sebuah prinsip dibandingkan orang yang tidak mengerti akar masalah. Pengertian lain mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan radikal atau radikalisme itu adalah prinsip-prinsip atau praktik-praktik yang dilakukan secara radikal. Dengan demikian, radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya, maupun agama yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Yang kedua ada liberalisme. Liberalisme adalah paham yang berusaha memperbesar wilayah kebebasan individu dan mendorong kemajuan sosial. Liberalisme merupakan paham kebebasan. Artinya manusia memiliki kebebasan atau kalau kita lihat dengan perspektif filosofis merupakan tata pemikiran yang landasan pemikirannya adalah manusia yang bebas. Bebas karena manusia mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Liberalisme adalah paham pemikiran yang optimis tentang manusia. Lalu Islam liberal adalah suatu bentuk penafsiran baru atas agama Islam dengan wawasan berikut. Yang pertama, keterbukaan pintu ijtihad pada semua bidang. Yang kedua, penekanan pada semangat religio-etik, bukan pada makna literal sebuah teks. Yang ketiga, kebenaran yang relatif, terbuka, dan plural. Yang keempat, permihakan pada minoritas dan tertindas. Yang kelima, kebebasan beragama dan kepercayaan. Yang keenam, pemisahan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih kepada presenter yang kedua. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya untuk teman-teman? Silakan raise hand.
Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silakan raise hand. Baik, Elisa, silakan. Izin bertanya, tadi kan di aspek modernisasi pendidikan Islam tuh yang terakhir ada dari tenaga pendidik ya, di mana tenaga pendidik itu bisa menjadi salah satu aspek dari modernisasi ini. Nah, tenaga pendidik yang kayak gimana sih yang bisa memodernisasi pendidikan Islam ini tuh? Boleh diulang, Elisa? Tadi kan di aspek yang modernisasi itu ada tenaga pendidik sebagai salah satu aspek modernisasi pendidikan agama Islam. Nah, tenaga pendidik yang kayak gimana yang bisa menjadi aspek modernisasinya itu? Kayak persyaratannya kayak gimana, terus kriterianya kayak gitulah. Baik, terima kasih. Selanjutnya tadi Junia ya, silakan. Izin tanya, bagaimana pendidikan Islam dapat diadaptasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi? Terima kasih. Terima kasih, Junia. Selanjutnya, apakah ada yang ingin Oke. ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada. eh, Izinkan kami untuk mendiskusikannya.
Izin menjawab pertanyaan dari Junia. Pertanyaannya, bagaimana pendidikan Islam dapat diadaptasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi? Jawabannya yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung penerapan teori. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIC. Yang ketiga, memperkembangkan sistem nilai dan filsafat yang relevan dengan era globalisasi. Yang keempat, mengembangkan kompetensi guru yang mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, sehingga dapat mengasah nurani siswa yang bermanfaat kepada semua makhluk di muka bumi. Yang kelima, memperkembangkan kemampuan berpikir tinggi. Yang keenam, memperkembangkan kemampuan pergunaan bahasa asing. Yang ketujuh, membentuk komunitas yang dapat menggunakan digital atau media untuk membuat aktivitas belajar lebih efektif dan menyediakan potensi dan partisipasi siswa. Bagaimana Juni, apa sudah terjawab? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Elisa. Jadi pertanyaannya tentang tenaga pendidik yang seperti apa yang bisa memodernisasi pendidikan Islam. Jawabannya itu tenaga pendidik yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip agama Islam serta mempunyai keterampilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan konteks sosial dan teknologi budaya. Nah, tenaga pendidik juga harus terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan pada masa kini gitu, serta mampu mengadaptasi metode-metode pengajaran yang inovatif dan kreatif gitu sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jadi si gurunya tuh nggak hanya cuma ngajar kayak pakai metode ceramah aja, tapi si guru juga harus bisa menggunakan metode-metode pengajaran yang inovatif dan kreatif gitu. Bagaimana Elisa? Apakah Ya, cukup? cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada penanya dan penjawab. Langsung saja kita
Saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya, modernisasi Islam dipahami sebagai perubahan atau pembaruan paradigma Islam, bukan membangun definisi Islam yang baru. Modernisasi pendidikan Islam juga dipahami sebagai perubahan pemikiran dalam bidang pendidikan Islam, memperbaiki sistem pendidikan Islam yang lama menjadi sistem pendidikan yang lebih modern untuk memperbaiki mutu pendidikan Islam. Istilah modern memiliki banyak pengertian dan makna yang luas. Tidak hanya digunakan untuk manusia, istilah modern juga digunakan untuk bangsa, ekonomi, sistem politik, juga lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan juga berbagai macam kebiasaan. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu cuy.